biasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar nih mukadimah dulu ya. Orang-orang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Kalau bahasa yang sering kita dengar dengan istilah Inggrisnya, the time is money. Akan tetapi, Islam memandang bahwa waktu itu jauh lebih berharga daripada uang dan emas atau benda-benda berharga yang lain. Kenapa? Karena ketika seseorang kehilangan uang, emas, itu masih bisa dicari lagi. Bahkan untuk ditambah berlipat-lipat kali, itu masih bisa. Tapi ketika seseorang kehilangan yang namanya waktu ini, maka jangankan 1 menit ya, 1 detik pun itu nggak akan bisa balik. Tidak akan bisa kembali untuk seseorang. Itu pasti akan hilang dan sirna. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, engkau itu ibarat hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Setiap kali hari-hari itu terlewatkan, maka sebagian dari waktu yang kau miliki itu akan habis, akan pergi dan tidak akan bisa kembali lagi. Maka waktu bagi seorang muslim itu sangat penting dan merupakan nikmat Allah yang paling, atau salah satu nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus jaga waktu itu. Karena waktu jauh lebih berharga daripada uang, emas, atau benda-benda berharga yang lain. Oleh karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh banyak bersumpah berkali-kali di dalam ayatnya. Dan itu mengisyaratkan kepada kita bahwa waktu itu harus kita jaga. Waktu itu penting di sisi Allah. Di antaranya misalkan di dalam surah Al-Fajr, wal fajri demi waktu fajar. Dalam surah Al-Asr, wal asri demi masa. Wal duha demi waktu duha. Wal laili idza saja demi waktu malam. Wal nahari idza tajalla demi waktu siang. Dan yang perlu kita pahami adalah setiap makhluk yang Allah jadikan objek sumpah itu pasti memiliki keutamaan yang khusus di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Jadi Allah tidak sembarangan menggunakan objek sumpah ya dalam sumpah-sumpahnya. Yang kita temukan di dalam Al-Quran. Sama di saat kita bersumpah atas nama Allah Jalla Jalaluhu, kita bersumpah agar orang itu percaya. Jadi kita mencari objek sumpah yang paling diagungkan, siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersumpah atas nama waktu, dengan jenis-jenisnya ini menunjukkan bahwasanya waktu itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Berulang-ulang kali Allah Jalla Jalaluhu bersumpah. Dan di antara alasan yang sangat jelas kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita tentang waktu, karena Allah menciptakan waktu ini untuk kita beribadah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan. Allah mengatakan,
wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam itu bergonta-ganti, silih berganti. Liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Bagi siapa ya? Bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah, bagi orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang harus kita garis bawahi, teman-teman. Allah menjadikan waktu itu sebagai tempat kita beribadah. Ya. Untuk kita beribadah. Jadi harus kita jaga. Ya. Kita mukadimah dulu, nanti baru kita akan sambungkan ke tema kita. Ya. Begitu pula Nabi SAW tidak luput memberikan peringatan kepada kita untuk mengingat akan pentingnya waktu. Di antaranya misalkan hadis yang mungkin kalian atau teman-teman sudah hafal. Ya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satu di antara 5 perkara tersebut adalah faraghaka qabla syughlika. Waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Manfaatkanlah waktu kosong yang Allah berikan kepada kita untuk taat, untuk beribadah. Untuk kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita di dunia, lebih-lebih lagi untuk kita di akhirat nanti. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia itu selalu terfitnah dengannya. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua, al-faraghu, nikmat waktu luang. Jadi Allah sudah berikan peringatan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita akan pentingnya waktu. Dan ini menjadi cambuk buat kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memanfaatkan waktu yang ada nih untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang namanya ibadah kan banyak. Ya. Ada ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Ada yang ibadahnya memang asli ibadah. Ada juga ibadah yang mungkin kita lakukan setiap hari, tapi karena kita nggak ada niat, akhirnya yang mubah tadi tidak bisa berubah menjadi ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Yang penting bagi kita teman-teman nih untuk bisa menjadi seorang muslim yang cerdas. Muslim yang bisa merubah aktivitas kebaikannya itu menjadi ibadah. Makannya kita bisa menjadi ibadah, minumnya kita bisa menjadi ibadah, tidurnya kita bisa menjadi ibadah, masuk dan keluar kamar mandinya kita bisa menjadi ibadah, naik kendaraannya kita bisa menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Gampang, niatkan itu untuk ibadah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doanya kan. Setiap kebaikan itu pasti ada doanya. Setiap aktivitas kebaikan itu pasti ada doanya. Dan doa itulah yang nanti akan merubah kebiasaan menjadi ibadah. Jadi kita bisa mengisi waktu kita ini untuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya kalau enggak, ya kita akan hancur. Kita akan celaka karena menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang hidup di zaman yang ada sebuah tamu yang datang menghampiri setiap orang, atau bisa kita katakan hampir setiap orang didatengin oleh tamu ini. Tidak ada satupun di antara kita kecuali tamu ini menghampiri dirinya. Dan tamu ini tidak lain dan tidak bukan adalah media sosial atau gadget, media sosial. Lebih khususnya media sosial. Yang masih kecil, pemuda-pemudi, bahkan yang sudah tua, mereka tidak mau ketinggalan dengan media sosial yang ada. Ini tamu yang datang menghampiri setiap orang di zaman kita sekarang ini.
Dan tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial ini adalah media yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Benar atau tidak, teman-teman? Bahkan tidak hanya menghabiskan waktu kita saja. Kita juga bisa menghabiskan waktu teman kita, sahabat kita, dimanapun dia berada, dengan media sosial yang kita punyai. Ngabisin waktu sendiri dan bisa menghabiskan waktu orang lain. Ini keistimewaan media sosial. Kalau salah kita pakai, salah kita manfaatkan, ya udah musibah jadinya. Nanti kita akan jelaskan secara terus. Ya. Jadi setiap orang didatangi oleh media sosial ini. Apabila kita melihat media sosial dari satu sisi, media sosial itu adalah nikmat Allah untuk kita. Kenapa? Betapa banyak ya, manfaat yang kita rasakan dengan adanya media sosial ini. Ya, yang kita merantau, ini mungkin kalian teman-teman yang merantau jauh, keluarganya, kerabatnya, nggak tahu di mana gitu. Dipisahkan dengan pulau, ya pulau-pulau. Kita bisa bersilaturahmi. Kita bisa bersilaturahim dengan media sosial yang kita miliki. Ini nikmat atau tidak? Nikmat. Kita bisa menyebarkan kebaikan hanya dengan satu klikan saja. Kita mau ngasih kebaikan untuk siapapun, dimanapun dia berada, kita bisa melakukan itu. Hanya dengan satu jari doang nih. Klik, tersebar kebaikan yang kita tulis, ya, yang kita buat, itu bisa. Kita bisa bertransaksi online, jual beli, ya. Dari rumah kita sudah bisa kerja, cari nafkah. Ini kan nikmat. Ya. Masya Allah, itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita dengan adanya media sosial. Kalau kita pandang dari satu sisi. Tapi jikalau seandainya kita pandang dari sisi yang lain, dan dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, media sosial itu menjadi musibah terbesar untuk kaum muslim. Kenapa? Tidak sedikit dari kaum muslimin baru bangun tidur, baru membuka kedua matanya gitu. Yang pertama kali dilihat adalah siapa yang mengomentari status anak, siapa yang melihat status anak, komentar anak yang kemarin dibalas apa enggak, status yang kemarin anak buat kira-kira banyak yang komentarin enggak, banyak viewersnya enggak, banyak likersnya enggak. Itu baru bangun tidur, tangan kita langsung mencari gadget, buka. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, baru bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah karena Allah ngasih kita kesempatan untuk hidup di hari itu. Malah tangan kita cari handphone. Yang duluan gerak itu tangan kita, mulut kita diam. Ya. Kemudian setelah itu baru mata kita melihat status-status yang ada, komentar-komentar yang ada, viewers yang ada, likers yang ada. Kalau yang YouTubers yang ngelihat subscribernya bertambah apa enggak gitu. Tidak sedikit di antara kaum muslim yang seperti itu. Dan itu juga sama ketika kita akan beranjak ke tempat tidur. Ya. Yang seharusnya kita berzikir kepada Allah, baca doa sebelum tidur, baca zikir-zikir. Karena kita akan bertemu dengan kematian kecil. Rasulullah SAW mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kadang kita lalai dengan hadis ini.
Jadi kita nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Bahkan mungkin kita berani-beraninya melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu sebelum kita beranjak ke tempat tidur, sebelum kita memejamkan mata kita, kita berani memberikan komentar-komentar yang tidak sopan, menuliskan status-status yang menyinggung perasaan mungkin muslim yang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Padahal itu sebelum tidur, sebelum kita ketemu dengan kematian kecil. Ini musibah. Jadi setelah dan sebelum tidur, yang menjadi awal kehidupannya itu media sosial, yang menjadi akhir hidupnya di waktu malam, media sosial. Lupa segala-galanya. Kemudian di antara yang menjadi alasan media sosial itu menjadi musibah adalah tidak sedikit di antara pasangan suami istri yang berada di satu kamar di atas tempat tidur yang sama, tapi seakan-akan mereka itu terpisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Kenapa? Karena masing-masing ini sibuk dengan gadgetnya. Masing-masing sibuk ketawa ketiwi sendiri, senyum-senyum sendiri dengan media sosial yang mereka miliki. Padahal waktu-waktu tersebut itu sangat pas untuk digunakan untuk berdiskusi, berbicara, ya, untuk agenda-agenda ke depannya seperti apa, kalau ada masalah, menyelesaikan masalah gitu. Dan tidak sedikit pula orang tua yang kehilangan perhatian anaknya karena anaknya sudah paham media sosial. Sebaliknya, anak yang kehilangan perhatian orang tua karena orang tua asyik dengan media sosial. Ini terjadi apa tidak, teman-teman? Terjadi. Mungkin kita pelakunya. Mungkin saja kita adalah pelakunya. Tapi karena kita terlalu asyik, jadi kita nggak terasa gitu. Entah kita sebagai anak atau sebagai orang tua. Gitu. Kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap dosa mungkin yang kita tidak sadari. Gitu. Karena saking asyiknya kita dengan media sosial kita, jadi kita tidak perhatian dengan apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Kemudian yang lebih parahnya adalah ketika banyak orang-orang soleh terfitnah dengan media sosial. Yang tadi yang suka bersedekah, berinfak di jalan Allah, membantu ini, membantu itu. Setiap apa yang dia lakukan dipublikasikan. Padahal itu sebenarnya kan ujian. Gitu. Sehingga tidak ada satupun dari amalannya itu yang bisa disembunyikan. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'an min 'amalihi shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Ya, meskipun ada memang amalan-amalan atau amalan-amalan di dalam syariat Islam ini yang mungkin harus kita syiarkan. Tapi tetap lebih baik kita, ada amalan-amalan yang harus kita sembunyikan atau lebih baik kita sembunyikan gitu. Kecuali memang kalau ada maslahat. Ya, ada maslahat yang lebih besar kalau kita memperlihatkan amalan tersebut kepada orang-orang. Tapi kalau kita masih mampu untuk menyembunyikannya, sembunyikan, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan adalah seseorang yang digambarkan oleh Nabi SAW ketika bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Lihat bagaimana kuatnya kiasan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling dekat itu kalah ini. Kedekatan tangan kanan dan kiri itu mengalahkan kedekatan seorang anak dengan orang tuanya. Mengalahkan kedekatan seorang suami kepada istrinya. Kenapa Anda katakan seperti itu? Kalau antara kanan dan kiri, kita mau kemana saja, mereka pasti ada. Mereka pasti bersama, nggak mungkin. Kita masuk kamar mandi, yang kanan doang masuk, kiri di luar, kan nggak mungkin. Ya. Kalau antara anak dan orang tua, mungkin orang tua masuk kamar mandi, anak masih di luar.
Sebaliknya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kuat pengibaratan Rasulullah SAW. Jadi salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan adalah mereka yang menyembunyikan amalan. Karena tidak ada yang bisa menjamin dirinya itu selamat dari fitnah, apalagi fitnah penyakit sum'ah, kemudian ria. Di zaman sekarang kita nih sangat mudah. Terjatuh ke dalam dosa kayak begini ini sangat mudah. Tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya Rasulullah SAW itu hidup di zaman sekarang. Di zaman media sosial gitu. Bagaimana ketakutan Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW dahulu di zaman para sahabat sangat takut. Sehingga beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dosa yang paling aku takutkan terhadap kalian, wahai sahabatku. Lihat, Rasulullah takut terhadap sahabat. Keimanan sahabat, kekuatan iman para sahabat, itu tidak diragukan lagi. Tapi Rasulullah masih takut. Padahal ujian di zaman itu hanya di satu dunia saja, dunia nyata. Kalau kita sekarang dunia nyata dan dunia maya dalam beramal. Orang mungkin bisa selamat di dunia nyata, tapi belum tentu dia selamat di dunia maya. Ya. Ujian kita sekarang double nih. Ya. Nabi SAW tuh memberikan arahan kepada kita kalau kita bisa menyembunyikan amalan kita itu yang terbaik. Kadang tangan kita gatel, ya kita menggunakan mungkin bahasa-bahasa lain yang mungkin bukan bahasa secara langsung kita mempublikasikan amalan kita, tapi kadang kita menggunakan bahasa-bahasa yang ya bahasa-bahasa apa ya? Jadi bahasa yang mungkin tidak secara langsung memberitahukan kita beramal ini. Tapi orang tahu kita melakukan itu gitu. Ini di antara model riya terselubung di zaman sekarang kita tuh banyak. Ada orang yang merendah, memuji gurunya, bertemu dengan fulan, Syekh fulan. Dia berfoto bersama itu, kemudian difoto. Di situ ada riya yang terselubung. Ini kan berat. Ya. Jadi sangat mudah bagi siapapun di zaman sekarang itu terjatuh ke dalam sum'ah dan riya. Ya. Jadi meskipun riya itu kecil, tapi lihai menghapus amalan seseorang. Dia nggak pandang bulu, mau 1 amalan, 1000 amalan, 1 miliar amalan, sama saja. Ketika masuk riya udah terhapus semua. Jadi Bukhari mengatakan, laisa sya'nu fil amal, walakin sya'na fi hifdzil amal, mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Bukanlah sesuatu yang penting itu pada amalan. Ya. Seberapa banyak amalan yang kita lakukan, seberapa banyak amal soleh yang kita kerjakan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana cara kita menjaga amalan kita nih dari syirik, dari riya, dari sum'ah. Itu yang lebih penting dari sesuatu yang bisa menghapuskannya. Jadi ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dengan adanya media sosial ini, ya ini membuka peluang besar bagi kita untuk terjatuh ke dalam dosa-dosa seperti ini. Ini musibah. Kemudian yang tidak kalah parahnya adalah ya ketika banyak di antara orang-orang yang baru ngaji, orang-orang yang baru belajar syariat, baru belajar fikih, baru belajar usul fikih barangkali, baru belajar bahasa Arab, ya bisa saja mungkin belum khatam, ya kan? Nahu bisa, kemudian shorah bisa belum khatam, tapi dia berbicara pada perkara-perkara yang besar. Di mana? Di media sosial. Padahal cakupannya itu lebih besar dan luas gitu. Ikut-ikutan nimbrung dalam perkara-perkara yang membutuhkan analisa yang panjang. Ya. Ini juga musibah bagi para tuwailid, orang-orang yang baru menuntut ilmu itu. Ya. Ketika mereka ya, berselancar di media sosial mereka. Ya.
Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua pandangan ya tentang media sosial. Apabila kita pandang dari satu sisi, dia menjadi nikmat. Tapi ketika kita pandang dari sisi yang lain, media sosial menjadi musibah terbesar bagi kaum muslim. Dan yang bisa menentukan apakah media sosial itu nikmat ataupun musibah, itu masing-masing dari kita. Kita manfaatkan untuk apa media sosial yang kita miliki? Apakah untuk kebaikan atau sebaliknya? Atau mungkin paling tidak kita menggunakan itu untuk perkara yang sia-sia. Ini juga akan membuat kita celaka. Karena kita membuang-buang waktu yang seharusnya kita jaga. Ya. Dan semakin banyak media sosial yang kita miliki, pintu hisab kita itu akan semakin banyak di sisi Allah Jalla Jalla. Ya. Jadi kalau kita punya dua, kemudian buka satu lagi, berarti kita sedang membuka pintu hisab kita di sisi Allah Jalla Jalla. Apabila kita tidak memanfaatkan media sosial untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, itu malah hanya menambah penderitaan kita di hari kiamat nanti. Pilihannya cuma dua, kalau nggak baik ya buruk. Ya. Atau mungkin yang seenggak-enggaknya sia-sia lah. Itu juga kesalahan. Itu juga kesalahan. Ya. Dan tidak bisa menjamin orang yang diam di dunia nyata, itu akan diam di dunia maya. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Ada si fulan kelihatan diam di dunia nyata. Tapi ketika masuk di dunia maya, subhanallah, dia melakukan dan dia menuliskan, mengomentari apapun yang dia ingin katakan gitu. Ya. Sampai-sampai mungkin mengalahkan orang-orang yang cerewet di dunia nyata. Kira-kira mana yang lebih selamat? Yang di dunia nyata. Yang dengar cuma sekitar doang. Tapi kalau di dunia maya, tulisannya, komentarnya itu kemana-mana nanti. Akan tersebar kemana-mana. Yang lihat nggak terbatas jangkauannya gitu. Ya. Ini di antara yang menunjukkan bahwasanya ya media sosial itu udah menjadi peluang seseorang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyikapinya dengan benar. Dan apa yang kita ucapkan, tuliskan, komentari di dunia maya, itu hitungannya sama dengan kita berbicara secara langsung. Jangan sampai kita mengira tulisan dengan ucapan itu beda. Kalau ucapan kita mungkin kita menyangka itu akan dicatat oleh kedua malaikat, sedangkan tulisan kita enggak, itu sama saja. Tulisan kita mewakili lisan kita. Hukumnya sama. Hukumnya sama. Seluruhnya akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak benar membuat status, kalau kita nggak benar memberikan komentar, ya, kalau kita nggak benar memberikan like, gitu, ya, melihat sesuatu, ya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Bahkan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kalau kita nggak benar-benar, kita tidak menyeleksi apa yang kita tulis, kita tidak memeriksa dulu apa yang kita komentari, gitu. Rasulullah SAW mengatakan, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, ketika dia berbicara dengan suatu kalimat min sukhtillah, dan kalimat tersebut mungkin bisa mendatangkan murka Allah Jalla Jalaluhu, la yulqi biha balan, dan dia nggak merasa itu,
yahwi bihi ila jahannam. Maka perkataan itu, tulisan itu, komentar itu akan bisa melemparkan dia ke dalam neraka Allah Jalla Jalla. Ya. Jadi apapun yang kita tulis, apapun yang kita komentari, lihat dulu, periksa dulu nih, benar nggak apa yang Anda tulis? Ada nggak orang yang tersakiti? Ada manfaatnya apa enggak gitu? Ada faedahnya nggak untuk orang lain? Sia-sia nggak nih? Ada manfaatnya? Kalau nggak ada, nggak usah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan kebaikan, atau maknanya adalah tulislah yang baik atau diam, jangan nulis. Jadi maknanya sama, nggak ada bedanya. Betapa banyak mungkin orang-orang yang bermedia sosial ini, ketika mereka tidak menyeleksi apa yang mereka tulis, apa yang mereka komentari, ada di sana kehormatan seorang muslim yang terhinakan. Ada yang tersinggung, ada mungkin yang terasa terzalimi. Kemudian betapa banyak ketika seseorang menulis, membuat status, ya, berkomentar, ketika mereka tidak lihat dulu apa yang mereka komentari, apa yang mereka posting gitu, menyebabkan berita hoax tersebar kemana-mana. Ini kalau kita nggak benar-benar, itu bisa menjadi dosa jariah bagi kita. Ya. Bisa menjadi dosa jariah. Oleh karena teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu yang Allah berikan kepada kita nih untuk bermedia sosial itu adalah nikmat. Apabila kita menggunakan media sosial untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Jalla Jalla. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita benar-benar menggunakan media sosial itu dalam rangka memberikan faedah kepada orang lain. Ya. Itu akan menjadi nikmat untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, setiap orang di hari kiamat nanti itu tidak akan bisa melangkahkan satu langkah pun kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya. Wa an jasadihi fima belah, tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapat dan untuk apa dia infakkan. Wa an ilmihi fima amila bihi, kemudian tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Dan kalau kita perhatikan 4 perkara ini seluruhnya berkaitan dengan waktu dan tidak jauh kaitannya dengan, atau bisa kita katakan berkaitan dengan media sosial yang kita miliki atau yang kita berselancar di dalamnya. Umur, ya, kita menghabiskan umur kita dengan media sosial. Kemudian jasad kita juga sama, ya, kita menggunakan kedua mata kita, tangan kita, badan kita untuk bermedia sosial. Kemudian harta, ya, kuota yang kita beli, ya, HP yang kita beli, ya kan? Itu semuanya berkaitan dengan harta. Ya, kita pakai apa harta yang Allah berikan kepada kita. Kemudian untuk apa? Kemudian tentang ilmu. Ini semua berkaitan dengan waktu, dengan media, tidak jauh kaitan dengan media sosial yang kita. Ya. Kita sebisa mungkin sebagai seorang muslim, ya, memanfaatkan media sosial tersebut dalam perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai media sosial ini bisa menjadi penyebab bagi kita, ya, atau yang bisa menyebabkan kita terus mendapatkan dosa jariah karena kesalahan kita di dalam bermedia sosial.
Entah itu dengan tulisan, dengan status, dengan komentar, ya, dengan video yang kita share, dengan foto yang kita share. Ya. Jadi kalau kita salah dalam perkara-perkara ini, maka itu akan bisa menyebabkan dosa jariah yang terus mengalir untuk kita. Dan inilah yang akan menjadi musibah terbesar bagi seorang muslim. Karena dosa tersebut akan terus mengalir meskipun dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mungkin ini tausiah singkat ya bisa sampaikan. Kita sisakan dari waktu yang ada untuk sesi tanya jawab. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya itu ada pemaparan mengenai ya, media sosial ya, antara nikmat dan musibah. Bagi hadirin yang ingin bertanya, boleh langsung tulis di kolom chat atau open mic. Silakan yang ada kaitan dengan tema kita atau mungkin yang di luar tema, dipersilahkan. Menarik sih Ustaz mengenai kalau kita orang di dunia nyata itu misalkan pendiam gitu ya. Tapi kalau di dunia maya ngomongnya jago banget gitu, berkuar-kuar, bahkan lebih tajam dengan orang-orang di dunia nyata. Nah, itu pertanyaan saya Ustaz, kalau misalkan kita ada kontra gitu ya, pendapat yang nyeleneh gitu yang seharusnya kita itu mengcounter di dunia maya. Nah, bagaimana adabnya Ustaz? Apakah lebih baik itu diam tentang hadis yang tadi falyaqulu khairan aw liyasmut, atau kita mengcounter Ustaz dengan terbatasan yang kita miliki meskipun dasar-dasar tahu gitu Ustaz. Jadi kita lihat dulu ya permasalahannya seperti apa, kemudian kita timbang dengan keilmuan yang kita miliki. Kalau kita merasa apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki bisa menjawab, ya, atau mungkin bisa kita katakan ya mengkanter atau membantah ya pendapat-pendapat yang nyeleneh tadi, maka kita sampaikan tentunya dengan cara-cara yang ilmiah, yang tidak menjatuhkan, ya, kemudian tidak mencela, tidak mencaci maki. Ya, karena kita sekarang kan sedang memberikan nasihat. Jadi bagaimana cara kita memberikan nasihat tersebut agar orang yang kita nasihati ini menerima nasihat kita. Karena tujuan orang yang berikan nasihat adalah agar nasihat yang dia sampaikan diterima. Jadi sebisa mungkin dia berusaha menggunakan cara-cara yang ilmiah, yang tidak menyinggung, yang tidak menjatuhkan. Ya, apalagi mencela. Tapi kalau seandainya kita merasa mungkin kita belum sampai di sana, takutnya nanti dengan jawaban kita malah mungkin karena kurang kuat bisa terbantahkan lagi, ini akan bisa menguatkan dia. Di sini harus kita cari, kita belajar lagi, kemudian kita mungkin diskusikan dengan orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Kita arahkan kita sampaikan kepada orang yang mungkin lebih berilmu agar bisa memberikan jawaban ya, terhadap pendapat-pendapat yang di media sosial mungkin yang menyeleneh. Nah, mungkin seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, kita coba sampai 450 ya Ustaz. Mungkin memang materinya ya keseharian kita gitu ya. Manusiawi sih menurut saya Ustadz, kayak misalkan seneng gitu dapat likes, komen. Tapi gimana ya Ustadz ya, kalau kita turuti hawa nafsu kita, ya pusing juga gitu. Kebendaan gimana zaman
uh, globalisasi seperti saat ini. Banyak Jadi kalau kita tidak bisa menyikapi itu dengan benar, ya tipis. Jadi perbedaan antara orang yang ikhlas dengan orang yang ya itu sangat tipis, sangat tipis sekali. Masya Allah. Jadi bagaimana cara kita itu terus mengupdate, memperbarui niat kita di saat menuliskan atau kebaikan, menyampaikan, share misalkan video-video nasihat, kemudian tulisan-tulisan nasihat. Jadi bagaimana terus kita memperbaharui niat kita tuh. Jadi niat-niat yang mengharapkan mungkin pujian, ya duniawi, nah itu harus terus kita counter ya. Harus kita harus kita bendung ya. Kita buat benteng gitu. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, kita rubah lagi terus seperti itu. Ya. Karena tadi memang manusiawi itu termasuk sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu kita gitu. Ya. Sesuatu yang disukai. Jadi kalau kita biarkan seperti itu nanti ya kita nggak beramal lagi, tidak beramal untuk Allah lagi nanti. Ada tujuan yang lain kita beramal. Makanya terus kita update, terus kita perbaharui niat-niat kita di saat kita membuat kebaikan-kebaikan di media sosial. Ya, kalau enggak, karena kan urusan ini yang tahu hanya kita dengan Allah Jalla Jalla. Ya. Ya, mungkin kalau orang tahu kita nggak ikhlas, kita mengharapkan pujiannya, dia tidak akan memberikan like, tidak akan melihat apa yang kita share. Tapi mereka nggak tahu. Ini kan urusan kita dengan Allah Subhanahu. Pintar-pintar tadi mengatur niat. Pintar-pintar mengupdate niat dalam setiap kebaikan kita. Dan terus kita ingat ya bahaya sumpah, bahaya kesyirikan. Kemudian bahwasanya manusia itu tidak aman dari yang namanya fitnah selama dia masih hidup di dunia. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Ya, udah 4.50 Ustaz dan tidak ada yang bertanya mungkin terima kasih yang bisa saya ucapkan karena waktunya juga didadakan kita alhamdulillah Allah kasih jalan untuk bisa belajar di sore hari ini pada sore hari ini gitu ya, dan insya Allah pekan depan ya kembali menjadi normal gitu, ada petang tafakur dan petang tadabbur gitu Ustaz. Jadi yayasan bisa alhamdulillah punya program seperti itu. Ustaz Nur di mana sekarang? Masih di Ustadz Saudi? Nur udah di Indonesia Ustadz. Beliau sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta gitu Ustadz. Jadi beliau berhalangan hadir. Sinyalnya juga terkendala gitu Ustadz. Ustadz tinggal di mana Ustadz kalau boleh tahu? Di Matoa. Matoa. Keren Matoa di Jagakarsa. Masya Allah. Dekat Ustadz, dekat saya lah. Bukan Kukusan kan? Iya. Kukusan bisa Depok. Masya Allah. Baik. Mungkin itu aja pertemuan kita pada sore hari ini mengenai ya waktu tapi dikontekskan kepada media sosial, bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk kebaikan gitu. Jadi ada dua pilihan antara kebaikan dan keburukan, mana yang kita mau pilih. Kita pintar kita mengatur niat, niatkan segala sesuatu untuk ibadah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari panitia. Dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.